Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kembali lagi bersama saya Fatimah Nur Azizah dan kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Ibu Animin Muslimah selaku guru agama Islam di SD 02 Jatiwarno, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai inovasi ya Mbak. Nah, saya itu penasaran asal-usul penyebab pembuatan inovasi yang Anda buat di dalam pembelajaran itu bagaimana ya Mbak? Ini salah satunya yaitu untuk meningkatkan pemahaman serta pengalaman peserta didik dalam materi pembelajaran agama Islam di SDN 02 Jatiwarno. Nah, untuk pembuatan inovasi tersebut kapan ya Mbak? Pembuatannya itu sebenarnya sudah lama saat masa COVID itu, tapi pemanfaatan cara itu belum lama ini tahun 2023 tahun pembelajaran 2023-2024 semester pertama Mbak. Nah, kalau boleh tahu itu siapa saja ya Mbak yang terlibat dalam pembuatan inovasi tersebut? Pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan inovasi pembelajaran ini yang pertama itu kepala sekolah serta rekan guru di SDN 02 Jatiwarno. Baik, bagaimana proses awal terbuatnya inovasi tersebut ya Mbak? Iya Ibu. Cara pembuatan inovasi, cara proses awal pembuatan inovasi yaitu yang pertama kita melakukan identifikasi kebutuhan permasalahan pada peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN 02 Jatiwarno. Selanjutnya setelah dilakukannya identifikasi, kemudian kita melakukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Baik, terus bagaimana cara kerja inovasi tersebut saat dilakukan dalam pembelajaran? Salah satu contohnya ya Mbak, media pembelajaran yang saya gunakan itu media audiovisual. Saya menggunakan yaitu dari fitur YouTube. Cara menggunakannya yaitu kita download terlebih dahulu sesuai materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Baik, bagaimana cara Anda untuk menyebarkan inovasi tersebut atau mensosialisasikannya? Cara saya mensosialisasikan kepada rekan guru itu saya sosialisasikan melalui kegiatan kelompok kerja guru. Kemudian kalau sosialisasi kepada peserta didik kita sosialisasikan pada rekan murid. Selain kita sosialisasikan kepada guru serta wali murid, kita juga sosialisasikan kepada peserta didik. Nah, terus manfaat dan perubahan dari pengguna inovasi tersebut itu apa ya Mbak? Manfaat yang timbul dari inovasi yang sudah kita berikan yaitu salah satunya itu antusiasme dari peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang awalnya mereka itu dalam pembelajaran hanya mendengarkan ceramah dari guru dengan menggunakan media audio visual yang diberikan kepada guru, anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena materi yang disajikan itu lebih menarik.
Baik. Terus juga adakah seseorang yang mengatakan inovasi tersebut itu memberikan dampak? Manfaatnya informasi ini yaitu beberapa siswa itu sudah merasakan manfaatnya, yaitu dengan meningkatnya belajar peserta didik. Kemudian manfaat yang dirasakan oleh guru yaitu mereka lebih mudah, lebih cepat memberikan pemahaman serta memberikan materi kepada peserta didik. Karena dengan media audiovisual ini pembelajaran berlangsung secara efektif, efisien. Baik. Apakah ada hambatan atau tantangan saat melaksanakan inovasi tersebut? Hambatan atau tantangan yang terjadi salah satunya yaitu penggunaan sarana prasarana sekolahan, Mbak, karena sarana dan prasarana sekolah kita itu kan minim. Contohnya kalau proyektor itu kan hanya satu di sekolahan, jadi terkadang kalau kita ingin menggunakannya, guru yang lainnya ingin menggunakannya, seperti itu. Baik. Adakah cara untuk mengatasi hambatan atau tantangan yang berlaku saat inovasi tersebut dijalankan? Cara mengatasi hambatan seperti itu, karena itu kan minimnya sarana prasarana ya, Mbak, ya. Cara kita mengatasi itu, kita adanya komunikasi dengan guru yang lainnya. Jadi sehingga tidak adanya tempuk ketika kita mau menggunakan sarana prasarana tersebut. Jadi kita komunikasikan dengan guru yang lainnya sehingga kita bisa menggunakan sarana prasarananya dengan baik. Baik. Apakah ada juga hambatan seperti jaringan di sana, Mbak? Atau Oh iya, karena kita itu di pedalaman ya, di pedesaan, terkadang itu kan sinyal itu kan tidak stabil. Jadi ketika kita ingin menayangkan suatu apa itu namanya, tayangan dari YouTube itu, untuk meminimalisir sinyal yang kurang stabil, kita menanggulanginya dengan cara kita mendownloadnya terlebih dahulu gitu, Mbak. Jadi kita menayangannya secara offline gitu. Oh ya, Mbak, ngomong-ngomong, inovasi tadi itu inovasi yang seperti apa yang Inovasi yang saya berikan itu kan berupa media audiovisual. Nah, media audiovisual itu kan salah satunya itu dari YouTube, seperti itu, Mbak. Baik, itulah tadi wawancara singkat yang kita peroleh dari narasumber kita, yaitu Ibu Animin Muslimah yang selaku sebagai guru agama Islam SD 02 Jatiwarno, Kabupaten Karanganyar. Terima kasih, Mbak, atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama, Mbak. Baik, mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video yang kalian tonton sebelumnya yaitu wawancara saya dengan narasumber saya, yaitu Ibu Animin Muslimah dari Jawa Tengah, dan dia selaku guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 02 Jatiwarno, Kabupaten Karanganyar. Nah, dari wawancara tersebut kita dapat mengambil kesimpulan dari hasil wawancara. Nah, di sini kita akan menyimpulkan apakah inovasi ini sudah tercantum atau sudah memenuhi kata kunci dan karakteristik dari inovasi pendidikan sesuai dengan materi inovasi pendidikan yang telah dibahas di dalam selama perkuliahan dengan buku panduan inovasi pendidikan karya Rusydi Ananda dan juga Amiruddin. Nah, di sini di dalam buku ini di halaman 4 sampai 5 tercantum, menurut Saud, kata kunci inovasi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu baru. Nah, di sini baru ini diartikan sebagai hal-hal atau apa saja yang belum dipahami, belum diterima, atau belum dilaksanakan oleh penerima inovasi. Nah,
di sini saya menganggap inovasi yang ditemukan oleh guru Ibu Animin Muslimah ini adalah karena belum adanya yang menggunakan inovasi tersebut di dalam sekolah beliau. Yang kedua yaitu kata kunci kualitatif. Nah, kualitatif ini adalah pengaturan unsur-unsur yang meliputi seluruh aspek di dalam pendidikan atau pembelajaran. Nah, di sini inovasi beliau ini adalah di kualitatifnya yaitu pembagian waktu untuk meminjam sarana dan prasarana yang ada di sekolah supaya tidak bentrok antara sesama guru. Yang ketiga yaitu hal. Nah, di sini hal ini mencangkup metode, teknik, dan model. Nah, di beliau ini teknik mengajarnya dengan menggunakan audio visual fitur YouTube yang dalam artian ini memudahkan guru untuk memberikan materi kepada peserta didik, karena dengan adanya video tersebut peserta didik akan lebih jauh tertarik karena mungkin ada animasi-animasi yang tersedia. Terus juga yang keempat, kata kunci keempat yaitu kesengajaan, yang dimana secara sengaja dan direncanakan agar meningkatkan peserta didik. Beliau ini menggunakan inovasi tersebut atau membuat inovasi tersebut karena beliau merancang inovasi tersebut karena adanya kebutuhan dari peserta didik di sana, karena mungkin untuk meningkatkan nilai juga pemahaman dari peserta didik. Yang kelima yaitu kata kuncinya meningkatkan kemampuan. Yang pastinya inovasi harus mampu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, karena jika tidak maka inovasi tersebut dianggap gagal. Nah, di dalam inovasi yang beliau temukan atau beliau gunakan ini terbukti dengan peningkatan nilai-nilai dari peserta didik yang berada di atas KKM atau berada di KKM. Nah, tujuan dari inovasi yang beliau buat ini adalah untuk meningkatkan nilai siswa, peserta didik, atau juga yang kurang memahami materi dengan cara berceramah saja, maka peserta didik akan jauh lebih paham. Yang kemudian yaitu apakah inovasi ini memenuhi karakteristik dari buku tersebut? Maka saya akan menjawabnya iya, karena yang pertama di dalam buku Inovasi Pendidikan karya Rusdi Ananda dan Amiruddin pada halaman 14 sampai 15, menurut karakteristik inovasi menurut Roger itu ada 5. Yang pertama yaitu keuntungan relatif. Nah, keuntungan relatif ini adalah sejauh mana keuntungan bagi penerima inovasi atau kepuasannya itu bagaimana. Nah, di sini dari yang beliau sampaikan yaitu yang pertama mempermudah guru untuk menjelaskan pembelajaran atau materi pembelajaran di dalam kelas, juga untuk menarik minat peserta didik untuk mendengarkan. Yang kedua yaitu keuntungannya nilai dari peserta didik ini meningkat. Juga untuk orang tua itu sendiri merasa puas dengan hasil nilai anaknya yang sudah meningkat. Kemudian kompatibel ini adalah inovasi harus sesuai dengan nilai atau kebutuhan dari penerima inovasi ini. Dari wawancara yang sebelumnya, saya menyimpulkan karena adanya inovasi tersebut, inovasinya itu sudah sesuai atau sudah kompatibel
dengan kebutuhan dan keperluan siswa. Karena dengan ditandai dengan peningkatan nilai-nilai yang telah diraih oleh peserta didik di dalam kelas atau di sekolahan tersebut. Yang ketiga yaitu karakteristik kompleksitas. Kompleksitas ini dalam artian mudah atau tidaknya dalam memahami sebuah inovasi tersebut. Maka jawabannya sangat mudah digunakan dan juga mudah untuk dipahami atau mudah untuk digunakan dalam suatu pembelajaran karena menggunakan video dari YouTube. Namun kekurangannya yaitu karena sekolahnya di daerah pelosok, maka ada antisipasi yang perlu dilakukan oleh beliau, karena pastinya kalau di daerah pelosok itu sinyalnya agak kurang mendukung, jadinya ada antisipasi yang perlu dilakukan. Lalu yang keempat yaitu karakteristik triabilitas. Karakteristik ini adalah bisa tidak dicoba atau dapat dicoba tidak oleh penerima. Jawabannya bisa dan dapat dicoba oleh penerima inovasi dan bahkan bisa juga digunakan oleh beberapa rekan guru. Begitu. Yang terakhir yaitu karakteristik mudah diamati. Nah, mudah diamati ini adalah mudah atau tidaknya untuk diamati karena berpengaruh dengan kecepatan penyebaran atau penerimaan oleh masyarakat. Maka jawaban saya atau yang bisa saya simpulkan dari hasil wawancara tersebut adalah penggunaan inovasi tersebut mudah diamati dan juga penyebarannya juga cepat karena yaitu tadi hanya menggunakan media visual, audiovisual. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.